Halo semuanya, balik lagi sama gue Wen di channel FPL 62 di konten MPL Fantasy. Bagi yang belum tahu apa itu MPL Fantasy, MPL Fantasy sendiri merupakan game dalam menyusun tim sepak bola impian lo yang pastinya menggunakan analisa dan juga strategi. Jadi pastinya buat para pencinta bola di sini bisa nunjukin skill dan juga analisa lo dalam menyusun tim sepak bola kesukaan lo semua. Dan kenapa semua pencinta bola wajib banget main MPL Fantasy kayak gue? Yang pertama karena pastinya daftar kompetisinya lengkap banget di MPL Fantasy. Hadiahnya bisa diklaim dengan cepat juga, jadi nggak perlu nunggu satu musim, tapi setelah pertandingan itu selesai langsung bisa lo klaim hadiahnya. Dan yang terakhir pastinya nonton bola bakal jadi lebih seru juga karena lo ikutan deg-degan nungguin hasil pertandingan dan juga hasil tim lo sendiri bakal kayak gimana. Nah, lo semua para pencinta bola pastinya udah senang banget kayak gua karena kompetisi Inggris musim yang baru, musim 2021-2022 udah bergulir lagi. Dan pastinya sambil nonton kompetisi sepak bola Inggris wajib banget sambil cobain main MPL Fantasy. Karena di MPL Fantasy sendiri bakal ada kontes spesial untuk semua pertandingan di kompetisi Inggris musim 2021. Dan pastinya di MPL Fantasy juga pertandingannya lengkap, banyak kontes gratis dan total hadiahnya mencapai puluhan ribu bulan kemenangan atau setara dengan jutaan saldo GoPay atau saldo link aja. Dan gak cuma berhenti sampai situ aja, hadiah MPL Fantasy ini berupa bulan kemenangan yang bisa lo tarik menjadi saldo GoPay atau saldo link aja. Dan sekarang satu bulan kemenangan ini setara dengan 200 saldo GoPay atau saldo link aja. Nah, jadinya nonton bola pastinya bakal jauh lebih asik sambil main MPL Fantasy, karena kalau lo jago dalam nyusun tim, lo bakal dapat hadiah atau bisa klaim hadiah berupa bulan kemenangan yang lo bisa tarik menjadi saldo GoPay atau saldo link aja. Nah, buat kalian semua yang udah penasaran sama MPL Fantasy, langsung aja download ke browser kalian, ketik id.mpl.live/fantasy. Nah, sekarang gue juga bakal langsung aja kasih tahu kalian cara-cara dari download MPL Fantasy ini sampai bisa nyusun tim kesayangan kalian dan pastinya bisa ikutin kontes-kontes yang kalian pingin ikutin. Oke, sekarang langsung aja gue kasih lihat tuh semua gimana caranya dari download sampai bisa main MPL Fantasy. Dan di sini udah ada HP gue, jadi sekarang gue akan langsung aja kasih lihat kalian. Dan kalian langsung aja ke browser kalian ketik id.mpl.live/fantasy kayak gue di sini di browser kalian, dan kalian klik aja dan kalian akan ke direct ke halaman ini di mana kalian bisa langsung klik aja banner download sekarang di situ. Dan setelah kalian klik akan muncul notifikasi pop up gitu ya. Dan kalian bisa langsung klik aja download dan install aplikasi MPL Fantasy di handphone kalian. Nah, setelah kalian selesai download dan install aplikasi MPL Fantasy, kalian langsung aja buka aplikasinya dan kalian tinggal login dulu sebelum kalian bisa masuk kayak gue sekarang. Nah, pastiin kalian untuk loginnya pastiin pakai nomor yang tersambung sama akun Gojek atau GoPay kalian, karena nanti untuk klaim hadiahnya pastinya bisa lewat GoPay dan kalian harus tersambung sama nomor yang sama untuk bisa klaim hadiahnya. Dan setelah kalian login, kalian bisa langsung lihat di sini kayak gini tampilannya. Dan kalian ketuk aja di sini opsi yang fantasy di tengah-tengah itu. Dan kalian bisa langsung cari pertandingan apa yang mau kalian ikutin. Dan di sini misalnya kalau gue misalnya di sini mau ikutin pertandingan antara Spurs melawan Chelsea, gue tinggal cari aja di sini. Tapi karena ini masih lama, masih jauh pertandingannya, pastinya belum ada. Dan kalian nanti tungguin aja juga di MPL Fantasy, pantengin aja karena pasti bakal ada pertandingannya nanti di sini. Nah, misalnya gue mau ikut pertandingan di sini kayak Leeds melawan Liverpool ya gitu. Gue klik aja di situ dan di situ bakal ada pilihan kontes-kontes yang bisa kalian ikutin. Dan di sini ada kayak kontes besar dan juga kontes pendatang baru gitu-gitu ya, beda-beda. Dan kalian bisa tinggal pencet aja kalian mau ikutin yang mana. Dan kalau gue sih sukanya ikutin yang 40 diamond gitu ya. Kalian bisa langsung klik aja di situ dan kalian bisa langsung susun pemain kalian, dan pastinya di sini kalian bisa susun dari kiper sampai pemain menyerang di sini. Dan juga di sini gue mau kasih tahu bahwa MPL Fantasy punya fitur-fitur yang menarik banget di sini, kayak kalian bisa urutin pemain berdasarkan timnya. Kalian bisa urutin pemain juga berdasarkan banyaknya pemain itu dipilih sama manajer MPL Fantasy, kredit, dan juga poin musim mereka. Jadi pastinya ini fitur-fitur yang akan membantu kalian banget. Selain membaca analisa gue, pastinya ini juga bisa jadi indikator-indikator yang bisa menentukan untuk kalian menentukan pemain mana yang masuk ke tim MPL Fantasy kalian. Dan setelah kalian yakin, kalian tinggal pencet aja semuanya. Dan juga kalau kalian udah, kalian tinggal pencet lanjut dan kalian bisa akan nentuin kapten kalian dan juga vice kapten. Jadi kapten itu akan poinnya dikali 2 dan vice kapten atau wakil kapten akan dikali 1,5 pemain yang kalian pilih tersebut. Jadi kayak gitu caranya dari download MPL Fantasy sampai bisa nyusun tim dan juga ikutin kontes spesial di MPL Fantasy. Oke, sebelumnya gue juga mau review dulu tim gue yang gue susun di pertandingan kemarin, di pertandingan MU melawan Newcastle, di mana gue dapat peringkat 116 di sini dengan 110 poin ya. Di mana sebenarnya gue udah sempat dapetin peringkat 26 kalau nggak salah, tapi gue turun lagi karena gue nggak punya Paul Pogba ya, dan ternyata Paul Pogba juga dapetin poin yang banyak gitu ya, sedangkan gue di sini cuma ngambil Jadon Sancho karena gue sendiri ya kurang percaya sama Pogba, dan gue dapet peringkat 116 dengan 110 poin di sini. Kapten gue berhasil mencetak gol, Ronaldo 2 gol
gol. Dan vice captain gue juga Fernandes di sini berhasil. Manquillo juga gue ambil dari Newcastle berhasil mencetak gol gitu ya. Jadi tim gue sebenarnya bisa dibilang lumayan bagus, cuma karena gue gak punya Paul Pogba, jadi gue lumayan turun peringkatnya. Nah berikutnya gue akan langsung aja membahas data-data yang akan gue kasih lihat semua di pertandingan Spurs melawan Chelsea nantinya. Oke, di sini udah ada data dari keseluruhan tim dari kedua tim ini, dari Chelsea dan juga Spurs gitu ya, baik data attacking atau defendingnya itu sendiri, dimana bisa dilihat di sini secara attacking atau secara lini serang dari Tottenham Hotspur itu sendiri bisa dibilang jauh lebih buruk daripada Chelsea itu sendiri ya. Dengan bisa dilihat di sini Chelsea udah menghasilkan 3 gol sedangkan Tottenham baru 3. Total peluang juga Chelsea udah sampai 53 baru Tottenham baru 38. Dan indikator-indikator lain menunjukkan juga Chelsea lebih bagus secara lini serang. Dan untuk lini belakang sendiri bisa dilihat clean sheet sama-sama 3 kali clean sheet dari Tottenham Hotspur dan juga Chelsea itu sendiri. Tapi di indikator lain Chelsea bisa dibilang juga lebih bagus daripada Tottenham Hotspur sendiri. Walaupun sebenarnya Tottenham Hotspur pastinya Spurs ini dipengaruhi sama kartu merahnya kemarin dan langsung kebobolan 3 gol gitu ya dengan Crystal Palace. Jadi pastinya menurut gue sebenarnya data dari Spurs sendiri masih bisa dibilang sebenarnya nggak buruk-buruk amat. Cuma pastinya dari dua data di sini gue mengambil kesimpulan bahwa harusnya tim yang akan lebih baik di pertandingan nanti adalah Chelsea dan gue akan sedikit mendukung Chelsea nantinya. Tapi sebelum itu pastinya gue akan lihat dulu pemain-pemain di setiap lini seperti kiper, defender, midfield sampai forward nantinya. Dan gue sekarang akan mulai dari kiper dulu. Oke, untuk kiper sendiri di sini gue udah kasih 2 nama kiper yang pastinya merupakan kiper utama dari kedua tim itu sendiri ya. Ada Hugo Lloris dan juga ada Edouard Mendy. Dimana kedua kiper ini Hugo Lloris mendapatkan 16 shots on target face atau dia keterima 16 kali shot on target gitu ya. Sedangkan Mendy dapat 17. Jadi sebenarnya bisa dibilang Hugo Lloris dapat shots yang lebih sedikit. Pastinya kemungkinan golnya juga harusnya lebih sedikit gitu ya. Tapi di sini kalau lihat untuk save-nya dia dari 16 shots on target yang diterima Hugo Lloris, di sini dia selamatin 13, dimana artinya dia selamatin 81% shot on targetnya. Sedangkan Mendy bisa terlihat di sini dia selamatin 94%. Jadi sebenarnya secara kiper bisa dibilang kedua kiper ini sama-sama merupakan kiper yang bagus. Tapi gue sendiri lebih condong ke Edouard Mendy di sini sebagai kiper yang punya save percentage lebih tinggi daripada Hugo Lloris itu sendiri. Nah berikutnya untuk data defender sendiri pastinya banyak banget pemain-pemain yang kita nggak bisa pakai dari Spurs ya, karena pertama Tanganga sendiri dapat kartu merah, kemudian juga ada Eric Dyer yang dia cedera gitu ya, menit 12 udah di sub keluar. Dan di sini akhirnya gue kasih 5 nama defender yang menurut gue bisa jadi pilihan kita di MPL Fantasy nantinya. Dari Spurs sendiri di sini gue udah tulis 2 nama, yaitu ada Sergio Reguilon sama juga Davinson Sanchez, dimana dua pemain ini menurut gue dua pemain yang akan main nantinya pastinya karena pemain-pemain lainnya cedera gitu ya dan punya potensi menyerang yang bagus. Dan untuk Chelsea sendiri gue di sini taruh 3 nama, ada Reece James yang udah nggak disuspend karena kartu merahnya, udah selesai sanksinya gitu ya. Ada Azpilicueta dan juga ada Marcos Alonso di situ. Nah untuk defender sendiri gue rasa nanti gue akan pakai formasi 3-4-3 di mana gue akan pakai 3 back aja. Dan secara data di sini pastinya 2 nama terbaik udah kelihatan ya. Ada Reece James dan juga ada Marcos Alonso, 2 pemain dari Chelsea yang datanya secara indikator menyerang gitu ya, punya potensi juga pastinya untuk mencetak gol atau assist. Dan dari Spurs sendiri gue lumayan percaya sama Reguilon itu sendiri. Jadi menurut gue 3 pemain yang gue ambil nantinya adalah Reguilon, Reece James dan juga Marcos Alonso. Nah naik ke midfield sendiri di sini udah 4 nama dan menurut gue ini adalah 4 nama yang akan gue pakai di formasi gue, di mana Spurs sendiri akan gue ambil Dele Alli dan juga Lucas Moura. Dan untuk Chelsea sendiri gue akan ambil Mason Mount dan juga Kai Havertz, di mana menurut gue Mason Mount dan Kai Havertz sendiri posisinya menarik banget gitu ya, hampir main di posisi forward menemani Lukaku gitu ya di sampingnya. Dan juga untuk Dele Alli dan juga Lucas Moura pastinya dia sebagai motor serangan dari Spurs sendiri. Dan juga pastinya gue berharap dari keempat pemain ini ya mereka semua bisa kalau bisa return gitu ya. Tapi menurut gue ini adalah 4 pemain yang punya potensi untuk mendapatkan poin di MPL Fantasy kita yang tinggi. Nah terakhir di sini ada forward sendiri atau penyerang gitu ya, dimana gue tulis 3 nama dan menurut gue juga akan pakai 3 nama di sini, Harry Kane, Son Heung-min dan juga ada Romelu Lukaku. Kalau lihat datanya sendiri sebenarnya Romelu Lukaku ini paling bagus, jadi gue kemungkinan juga akan pasang dia sebagai kapten gitu ya. Dan juga Son Heung-min kita tahu Son ini masih
kemarin cedera, kita nggak tahu apakah dia udah main lagi, dan kita harus pastinya nunggu juga line up keluar. Kita nunggu dan juga bisa dicek ya di itu di MPL Fantasy bahwa pemain-pemain mana aja yang udah bakal bermain, dan kita cek di sana. Dan kalau dia bermain, pastinya menurut gue si Son ini bisa jadi pemain kunci untuk Spurs itu sendiri. Dan juga Harry Kane di sini pastinya masih jadi salah satu striker terbaik di dunia, walaupun beberapa pertandingan terakhir nggak berhasil mencetak gol, tapi menurut gue tetap aja Harry Kane nggak bisa kita tinggalin begitu aja. Nah oke, jadi akhirnya setelah melihat analisa dan juga data gue, di sini gue udah memutuskan 11 nama yang akan gue pakai di tim MPL Fantasy gue dalam pertandingan Spurs yang akan berhadapan dengan Chelsea. Nah di sini dari kiper sendiri, gue akan pakai kiper dari Chelsea yaitu Edward Mendy. Kemudian gue juga pakai formasi 3 back, di mana gue di situ pakai 2 back dari Chelsea, Reece James dan juga Marcos Alonso, dan ada satu dari Spurs yaitu Reguilon. Dan juga 4 midfield gue yang udah gue bilang tadi, gue akan pakai Lucas Moura, Dele Alli untuk Spurs, dan juga Kai Havertz dan juga Mount dari Chelsea itu sendiri. Jadi di sini gue pakai formasi 3-4-3, dan 3 terakhir untuk forward gue akan pakai Lukaku, Son dan juga Kane. Dan kapten gue jatuh kepada Lukaku, dan untuk vice captain gue masih belum yakin untuk kasih ke siapa, dan kemungkinan gue akan kasih ke, kalau nggak Son atau Kane gitu ya, sebagai striker dari Spurs itu sendiri. Jadi di sini gue pakai 6 pemain dari Chelsea dan juga 5 pemain dari Spurs, karena menurut gue pertandingan ini bakal sengit, berjalan dengan sengit. Menurut gue walaupun Chelsea sedikit diunggulkan, terutama dengan banyaknya pemain Spurs yang cedera, kartu merah, dan juga Lukaku yang sedang on form gitu ya, pastinya Chelsea lebih diunggulkan. Tapi menurut gue di pertandingan besar pastinya semua tim punya motivasi lebih untuk menang. Jadi menurut gue pertandingan ini akan sengit, dan gue sedikit condong ke Chelsea, di mana gue akan pakai di sini 6 pemain Chelsea dan juga 5 dari Spurs. Jadi begitu analisa gue untuk pertandingan Spurs akan berhadapan dengan Chelsea itu sendiri. Jangan lupa langsung aja main MPL Fantasy ke browser kalian, ketik aja id.mpl.live/fantasy. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe kalau kalian merasa terbantu sama channel FPL 62. Thank you semuanya. Dadah.